Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristus Farel dengan NIM 29 2035 047. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara menulis karya ilmiah populer, teman-teman sudah tahu apa itu karya ilmiah populer? Jadi, karya ilmiah populer merupakan tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa ringan, menarik, dan mudah dipahami pada masyarakat umum. Berbeda dengan karya ilmiah pada umumnya. Karya ilmiah populer dari gaya penulisannya lebih fleksibel dan tidak terlalu. Pada karya ilmiah populer teman-teman terdapat jenis-jenisnya teman-teman, seperti dicantumkan di sebelah kiri saya. Ini eksploratif, yaitu karya ilmiah populer yang mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian mendalam dari penulisnya. Jenis ini tepat untuk menguraikan penemuan-penemuan baru dan menelusuri sejarah. Terus yang kedua itu eksploratif, yaitu karya ilmiah populer yang menerangkan sesuatu untuk bisa dipahami pembaca. Karya ilmiah populer ini difokuskan pada menerangkan suatu fenomena atau peristiwa. Dan yang ketiga itu deskriptif, yaitu karya ilmiah populer yang menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jenis ini mirip dengan reportase, tetapi penulisnya harus memasukkan unsur opini untuk memperjelas masalah yang sedang digambarkan. Terus yang keempat, prediktif, yaitu karya ilmiah populer yang berisi perhitungan atau ramalan apa yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan. Dan yang terakhir itu preskriptif, yaitu karya ilmiah populer yang memberikan tuntunan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Dan kita langsung masuk di bagian bagaimana cara menulis karya ilmiah populer. Cara menulis karya ilmiah populer itu ada 4 teman-teman. 4, yaitu sebelah ini. Ini saya. Oke, di bagian pertama itu di bagian judul. Judul ini dalam esai mempunyai 2 kecenderungan, yaitu formal dan abstrak. Judul formal yaitu judul yang ditulis secara formal mengedepankan 2 aspek penting, objek formal dan objek material. Objek material merupakan objek yang menjadi fokus kajian atau penulisan, sedangkan objek formal merupakan persepsi yang digunakan dalam menganalisis material. Di bagian kedua yaitu bagian pendahuluan, substansi pendahuluan, yaitu mengungkapkan persoalan tentang pentingnya persoalan ini untuk dibahas. Pendahuluan ini harus ditulis dengan ekstra hati-hati karena ruangnya terbatasi, dan pendahuluan harus dibuat semenarik mungkin. Dan di bagian ketiga itu di bagian isi. Pada bagian isi ini dalam esai hakikatnya sama dengan tulisan ilmiah, yaitu teori dan substansi. Teori sebagai perspektif yang digunakan dalam penulisan esai harus diungkapkan sekalipun tidak detail. Teori ini digunakan untuk mengurai, membahas, dan menganalisis persoalan yang akan ditulis. Gitu. Oke, pada bagian terakhir yaitu bagian penutup, penulisan esai sangat sederhana, hanya saja menyimpulkan hasil analisis dan saran saja, yang biasanya diungkapkan dalam bagian penutup tulisan. Adalah ungkapan terbuka yang menarik sebagai cara memberikan kesan dalam membaca esai. Teman-teman. Dan sekian dari saya terkait dengan bagaimana cara menulis karya ilmiah populer. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Bye.